Wu-Tang is in the building, baby. Gue sih nggak ada niat buat ambil figur ini, tapi gue penasaran sih. Ya akhirnya gue ambil juga figur ini. Jujur aja ekspektasi gue sih tinggi ya sama figur ini. Soalnya kalau dilihat dari foto-foto promonya, Yellowpark AMK Pro Mirage ini kelihatan kayak salah satu figur Transformer yang menurut gue sih niat ya. Dari foto resminya, gue ngebayangin ini bakal jadi figur yang detailnya gila, warnanya bersih dan kelihatan mahal. Untuk boxnya sendiri kita udah dapet box coklat ya buat cover luarnya, dan di dalamnya baru box yang sebenarnya. Kalau dari boxnya sih udah beda dari MK series ya. Box artnya lebih kelihatan premium. Dari logo-logonya juga udah jadi satu warna, yaitu warna merah. Dan ini memberi kesan lebih serius dan display oriented. Dari materialnya sendiri sih di sini tertulis diecast ya. Tapi kayaknya hanya beberapa part aja. Soalnya kalau dilihat detailnya di belakang mostly ini plastik dan elektronik komponen buat LED-nya. Nah, kalau dibuka lagi ada kelihatan hollow-nya gitu. Mungkin biar lebih menarik ya. Kalau kita buka lagi di dalamnya ada 3 blister yang semua part-partnya sudah siap pasang dan udah free paint juga. Jadi udah nggak capek-capek lagi motong-motong atau repaint lagi. Ya lebih simple sih. Di sini gue juga dapat badge ya. Biasanya untuk badge ini didapat yang ikutan PO ya. Tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya semuanya dapat deh. Dan nggak ketinggalan yaitu kertas panduannya ya. Di sini udah ditandain dengan nomor-nomor dan huruf yang memudahkan kita pada saat perakitan. Yaudah langsung kita rakit aja ya sekarang. Inilah Mirage AMK Pro. Dan pas pertama kali dipegang, oke, ini langsung kerasa beda. Bobotnya pas, nggak berat karena bukan full diecast juga, tapi nggak enteng juga. Yang pasti solid sih. Finishing catnya overall rapi, walaupun masih agak kotor menurut gue. Dan kayaknya emang dibuat dari sananya ya, jadi nggak bersih-bersih amat gitu. Kayak ada battle damage gitu, tapi masih oke lah. Detail-detail kecilnya ini bener-bener niat ya, coba dilihat. Di sini juga ada gimmick-gimmick spin gitu di bagian pinggang dan bannya yang bisa diputer-puter kalau lagi iseng atau bosen ya. Bannya juga dari karet, bukan plastik, jadi lebih satisfying. Kayaknya baru Yellowpark aja ya yang ngeluarin figur Mirage dengan skala seperti ini. Mungkin kalau mau di-compare sama figur dari 3-0 sih, baik dari segi material maupun harga. Buat artikulasinya kepalanya cukup luas ya kayak gini. Terus untuk tangannya paling bisa diangkat kayak gini, diputer kayak gini dan ditekuk kayak gini. Di jari-jarinya juga ada artikulasinya kayak gini, jadi nggak perlu ganti-ganti tangan ya. Torsonya bisa miring-miring kayak gini dan muter-muter kayak gini, dan kalau ke depan cuma bisa segini aja. Buat kakinya bisa setinggi ini, kalau ke depan cuma bakal ninggalin gap yang lebar di bagian belakangnya. Soalnya penutup armor di belakang ini dipasang di kaki ya, bukan di torsonya. Itu sih aneh ya menurut gua. Kakinya juga bisa ke samping seperti ini. Oh iya, bisa ditekuk juga kayak gini. Di pergelangan kakinya juga bisa gerak kanan kiri kayak gini, terus ke atas bawah kayak gini, dan ada detail piston yang gue baru aware. Kalau gue gerakin bagian depannya kayak gini, pistonnya juga gerak ya. Jadi bener-bener kerja dan nggak sekedar gimmick aja. Ada fitur LED-nya juga di sini. Yang pertama di bagian matanya. Kalau kita nyalain ada 3 mode yang bisa jadi pilihan, kayak mode dengan full nyala seperti ini, terus juga mode kelap-kelip gini, dan mode breathe kayak gini. Yang kedua ada di bagian Canonnya, ini juga bisa nyala dengan 3 mode kayak tadi. Sayangnya baterainya belum include ya guys. Sekedar info aja, baterainya ini pakai baterai LR621 ya, sama kayak yang punyanya 3-0. Kita juga dapat stand base yang gede kayak gini. Gak lupa dengan tiangnya yang juga material dari metal, serta penyangganya juga.
Cuma penyangganya ini kayaknya agak beda ya. Jujur sih gue bingung ngeletakin figurnya kayak gimana, dan menurut gue agak rawan jatuh sih. Ya hati-hati aja ya guys. Logo Autobot ini bisa kita jadikan pajangan juga ya. Kayak bisa ditempel di lemari pajang kayak gini. Jadi kesimpulan gue setelah gue pegang langsung Yellowpark AMK Pro Mirage ini bukan figur yang sempurna, tapi jelas bukan figur yang kaleng-kaleng juga. Dari segi tampilan, detail, sama presence di rak, ini salah satu Mirage paling niat yang pernah gue lihat. Walaupun ada beberapa limitasi di artikulasi dan beberapa bagian terasa agak kaku, tapi semua itu ketutup sama visual dan feel premium yang dia kasih. Dan menurut gue ini bukan figur buat semua orang, tapi buat kolektor yang suka display dan detail. Ini satisfying banget sih. Jadi menurut kalian gimana? Worth it atau overpriced? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka konten figur kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.